Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmanifia Permatasari dengan NIM 19191050102, mahasiswi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Jember, tahun angkatan 2019. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas Engineering Geological Mapping pada mata kuliah Evaluasi Sumber Daya Lahan. Tema yang saya ambil dalam video kali ini yaitu pengaruh perubahan hidrologi, geomorfologi, dan geodinamika terhadap perencanaan tata ruang dengan studi kasus pemantauan perubahan garis pantai jangka panjang dengan teknologi geospasial di pesisir bagian barat Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Pada video kali ini saya akan membagi 4 pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu definisi, pembahasan yang kedua adalah overview wilayah, pembahasan yang ketiga adalah analisis terkait dengan studi kasus, yang keempat adalah penutup atau kesimpulan. Pembahasannya pertama yaitu ada definisi teori, di mana geologi teknik merupakan disiplin ilmu geologi terapan untuk teknik sipil, terutama untuk mendesain, konstruksi, dan kinerja struktur teknik yang berinteraksi dan penggalian permukaan lainnya. Kemudian, pemetaan geologi. Pada peta geologi teknik, klasifikasi batuan dari tanah harus didasarkan pada prinsip bahwa sifat fisik atau rekayasa geologi suatu batuan atau tanah dalam keadaannya sekarang bergantung pada efek gabungan dari cara asal, sejarah metamorf, tektonik, dan tentang proses pelapukan. Kemudian ada 3 aspek lain yang mendukung dalam teori geologi. Yang pertama adalah teori geohidrologi, yang merupakan ilmu yang mempelajari air yang berada di dalam tanah atau groundwater atau air tanah. Teori yang kedua ada geomorfologi, di mana ilmu yang mendeskripsikan bentuk-bentuk lahan dan proses-proses yang mengakibatkan terbentuknya bentuk lahan serta mencari antar hubungan proses-proses dalam susunan keruangan. Teori yang ketiga yaitu geodinamika, di mana geodinamika ini merupakan studi tentang proses-proses dasar fisika untuk memahami lempeng tektonik dan berbagai fenomena geologi. Selain itu juga untuk memahami arus konveksi yang ada di dalam mantel bumi dan pergerakan lempeng yang terjadi di bumi. Lalu parameter geohidrologi, geomorfologi, dan geodinamika terhadap tata ruang. Yang pertama yaitu ada geohidrologi, di mana geohidrologi ini yang pertama untuk memperkirakan besarnya bencana banjir, yang kedua untuk memperkirakan jumlah air yang dibutuhkan untuk bangunan air, irigasi, dan lain sebagainya. Kemudian parameter dari geomorfologi yaitu sebagai penghubung antara kondisi lahan dengan penggunaannya, serta memberikan pada perencana sebagai evaluasi kesesuaian lahan. Parameter geodinamika. Secara umum, geodinamika ini dapat memberikan pengetahuan terkait deformasi geologi dan memahami mekanisme pergerakan tektonik lempeng bumi untuk mengidentifikasi apabila nantinya terjadi gempa. Garis pantai merupakan batas pertemuan antara daratan dan perairan yang akan mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Kemudian proses perubahan garis pantai ini diakibatkan oleh faktor pengikisan abrasi dan penambahan atau akresi. Akresi dan abrasi pantai ini terjadi karena adanya masukan sedimen dari daratan ke wilayah pesisir dan pengaruh dari faktor hidrooseanografi yang berupa gelombang dan arus yang membawa sedimen. Jadi apabila laju sedimen ini tidak sebanding dengan arus dan gelombang, maka akan terjadi sedimentasi di pantai. Namun, apabila laju sedimen dari darat lebih kecil dari arus dan gelombang dari laut, maka akan terjadi abrasi. Lalu, kerusakan akibat adanya akresi ini dapat mengakibatkan terjadinya penutupan muara sungai sehingga menimbulkan banjir. Sedangkan abrasi ini dapat mengakibatkan kerusakan pada akses jalan, bangunan di sekitar pesisir atau rumah, pabrik, fasilitas pelabuhan, area persawahan, area pertambakan, dan area rekreasi pantai.
ada beberapa peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai pedoman. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Yang kedua, ada PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Yang ketiga, ada Perpres Nomor 51 Tahun 2016 tentang batas sebadan pantai. Selanjutnya yaitu ada overview wilayah, di mana penelitian ini berlokasi di pesisir Tuban bagian barat pada Kecamatan Bancar, Kecamatan Tembak Boyo, dan Kecamatan Jenuh dengan panjang garis pantai kurang lebih 49 km. Kemudian perhitungan kemiringan pantai di Bulu Desa Bulu Maduro, Pantai Bancar di Desa Bancar, Pantai Gadon di Desa Gadon, Pantai Surindah di Desa Temaji, Pantai Pasir Putih di Desa Reman, Pantai Mentosa di Desa Mentosa, dan Pantai Cemara di Desa Sugiwaras. Kemudian pesisir Kabupaten Tuban bagian barat khususnya Kecamatan Bancar, Kecamatan Tambak Boyo, dan Kecamatan Jenuh ini memiliki aset yang penting seperti pelabuhan khusus PT Semen Gresik, pelabuhan khusus PT Holcim, pelabuhan khusus PLTU Tanjung Awar-Awar, pelabuhan khusus PT Trans Pacific Petrochemical Indotama atau TPPI, terminal bus baru, dan UPT. Nah, pelabuhan perikanan Bulu, adanya beberapa bangunan jati pelabuhan tersebut itu dapat menjadi salah satu faktor pemicu perubahan garis pantai di pesisir Kabupaten Tuban bagian barat. Hal ini terjadi karena dapat mempengaruhi perubahan pola sebaran sedimen di sekitar pantai sehingga dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan serta ekosistem di pesisir. Metode penelitian yang digunakan dalam analisis studi kasus ini yaitu menggunakan Digital Shoreline Analysis System yang merupakan aplikasi perhitungan perubahan garis pantai secara statistik dan berbasis geospasial dengan menggunakan titik sebagai acuan pengukuran. Lalu parameter yang digunakan untuk melakukan perhitungan perubahan garis pantai dengan menggunakan DSAS terdiri dari baseline dan shorelines. Metode analisis DSAS yang digunakan yaitu menggunakan Net Shoreline Movement, Endpoint Rates, dan Linear Regression Rate. Pembahasan yang ketiga yaitu analisis studi kasus. Jadi di sini saya mengambil studi kasus geomorfologi yang dilatar belakangi dengan garis pantai merupakan batas pertemuan antara daratan dan perairan yang akan mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Nah, pesisir Tuban bagian barat berpotensi mengalami perubahan garis pantai yang dipengaruhi oleh adanya pembangunan di wilayah pesisir berupa pelabuhan, permukiman, budidaya perikanan, dan reklamasi. Oleh karena itu, perlu adanya pemantauan dinamika pesisir, kerusakan pesisir, dan perencanaan pembangunan pada kawasan pesisir. Lalu tujuan dari studi kasus ini yaitu untuk mengetahui tren perubahan garis pantai jangka panjang dalam kurun waktu 1973 hingga tahun 2018 dan memprediksi garis pantai di Tuban bagian barat. Selanjutnya, ini merupakan peta perubahan garis pantai pada tahun 1964 hingga tahun 1973. Jadi diketahui pada tahun 1964 hingga 1973 di kawasan pesisir Tuban bagian barat ini belum banyak dilakukan pembangunan skala besar pada wilayah pantai atau pelabuhan dan reklamasi. Nah, pemantauan perubahan garis pantai pada tahun 1964 hingga 73 yang ditunjukkan pada gambar ini akresi terbesar terjadi pada Desa Mentosa yang berada di segmen 41 dengan rata-rata jarak akresi sebesar 133,08 meter dan rata-rata laju akresi sebesar 16,63 meter per tahun. Kemudian di Desa Sukalilo Boncong pada segmen 2 mengalami abrasi terbesar dengan rata-rata jarak abrasi sebesar min 72,43 meter
dan rata-rata laju abrasi sebesar min 9,05 meter per tahun. Lalu perubahan garis pantai ini jika ditinjau dari seluruh garis pantai menunjukkan pada desa Sukolilo sampai dengan desa Glodong Gede, yaitu pada segmen 1 hingga 20, mayoritas mengalami abrasi. Nah, hal ini diduga hantaman gelombang badai dan arus yang menyusuri pantai itu sangat kuat pada musim hujan. Selain itu, belum adanya bangunan pelindung pantai berupa seawall juga turut mempercepat laju abrasi yang terjadi. Kemudian ini ada peta perubahan garis pantai pada tahun 1973 hingga 1988. Aktivitas pembangunan yang masif di sepanjang garis pantai masih belum ditemukan pada tahun 1973 hingga 1988. Berdasarkan pemantauan perubahan garis pantai tahun 1964 hingga 1973 dan 1973 hingga 1988 menunjukkan adanya perubahan garis pantai yang signifikan. Pada Kecamatan Bancar dan Kecamatan Tambak Boyo didominasi terjadinya abrasi, sedangkan hasil pemantauan tahun 1973 hingga 1988 seluruh kawasan Tuban bagian barat ini didominasi mengalami akresi. Hal ini tuh diduga merupakan sifat dinamis dari alam itu sendiri. Jadi bisa jadi apabila dari waktu ke waktu itu tidak adanya kesetimbangan antara material pesisir dengan tekanan dari daratan dan laut, maka akan terjadi perubahan yang signifikan. Nah, perubahan ini juga cenderung tidak stabil dan berdampak terjadinya kerusakan di daerah pantai itu sendiri. Lalu ini merupakan peta perubahan garis pantai pada tahun 1988 hingga 1998. Diketahui reklamasi pembangunan pelabuhan khusus milik PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama atau TPPI di Desa Remen itu menjadi faktor pendukung perubahan garis pantai tahun 1988 hingga 98. Nah, pembangunan tersebut ini menyebabkan akresi yang besar di Desa Remen dengan rata-rata jarak akresi sebesar 191,86 meter dan rata-rata laju akresi sebesar 18,57 meter per tahun. Kemudian pembangunan pelabuhan ini berdampak terhadap perubahan transport sedimen di Desa Remen bagian barat dan Desa Tasikharjo yang mengalami akresi. Lalu di segmen 44 pada kawasan pesisir Desa Kaliuntu dan Jenu ini mengalami abrasi terbesar dibandingkan dengan segmen lainnya. Hal ini tuh dikarenakan pada kawasan tersebut itu belum memiliki bangunan pelindung pantai dan vegetasi pelindung pantainya itu juga masih minim sekali. Berikut merupakan peta perubahan garis pantai pada tahun 1998 hingga 2008. Nah, reklamasi pembangunan kawasan pelabuhan khusus PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama atau TPPI di Desa Remen dan terminal baru di Sugiwaras pada perubahan garis pantai ini memiliki dampak yang besar terhadap penambahan daratan atau akresi pada segmen 35 dan segmen 46. Hasil pemantauan perubahan garis pantai menunjukkan akresi terbesar ini terjadi di Desa Sugiwaras dengan rata-rata jarak akresi sebesar 242,54 meter dan rata-rata laju akresi sebesar 23,62 meter per tahun. Nah, reklamasi tersebut ini berdampak terhadap perubahan pola transport sedimen pada daerah yang berdekatan dengan kawasan reklamasi yang relatif mengalami abrasi. Ini merupakan peta perubahan garis pantai pada tahun 2008 hingga 2017. Nah, berdasarkan tinjauan peta ini, secara keseluruhan sepanjang garis pantai pada tahun 2008 hingga 2017, akresi ini lebih dominan daripada abrasi. Hal ini disebabkan karena sudah mulai ada bangunan pelindung pantai berupa seawall, penanaman vegetasi, dan penancapan patok kayu di kawasan pesisir Kabupaten Tuban bagian barat.
keterkaitan geomorfologi pantai dengan perubahan garis pantai. Jadi perubahan geomorfologi pantai ini dapat disebabkan karena dinamika kemiringan pantai dan distribusi sedimen yang menyebabkan terjadinya abrasi dan akresi pada pantai. Kemudian besarnya kemiringan pantai ini mengindikasikan suatu kawasan tersebut memiliki gelombang pecah yang cukup besar yang dapat menyebabkan terjadinya abrasi pada sepanjang garis pantai. Lalu yang terakhir ini ada pembahasan tentang kesimpulan. Yang pertama, pesisir Kabupaten Tuban bagian barat pada tahun 1973 hingga tahun 2017 mengalami perubahan garis pantai akresi yang ditunjukkan dengan nilai positif dan abrasi yang ditunjukkan dengan nilai negatif. Nah, akresi terbesar ini terjadi pada segmen 35 yaitu terletak di Desa Remen dengan rata-rata jarak akresi sebesar 323,89 meter dan rata-rata laju akresi sebesar 7,32 meter per tahun. Sebaliknya, abrasi terbesar ini terjadi pada segmen 41 yang terletak di Desa Mentosa dengan rata-rata jarak abrasi sebesar min 181,90 meter dan rata-rata laju abrasi sebesar min 4,11 meter per tahun. Selanjutnya, prediksi perubahan garis pantai tahun 2029 mengidentifikasikan akresi terbesar akan terjadi pada segmen 18 di Desa Glodong Gede dengan perkiraan rata-rata laju akresi sebesar 2,25 meter per tahun. Sebaliknya, abrasi terbesar akan terjadi pada segmen 41 di Desa Mentosa dengan perkiraan rata-rata laju abrasi sebesar min 4,63 meter per tahun. Sekian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.